Nggak mau ngadat dia. Dinamo starternya nggak mau hidup. Padahal tadi udah dipanasin. Pagi ini jam 8 rencananya kita mau gas ke Kota Bangun, Kutai Kertanegara bareng kawan-kawan. Ada 12 motor. Rencananya pagi ini reading bareng. Cuma Lembu Biru lagi ngadat nih kayaknya. Tadi sempat trouble, Lembu Biru nggak mau hidup, jadi kita ganti unit pakai si hitam. Nyusul teman-teman menuju ke Kota Bangun. Tadi berkabaran sama teman-teman katanya res Batuah masuk Samarinda menuju Tenggarong. Nah, entah nanti ketemu di mana, kita susul. Saya nyusul sendirian ini. Semoga nanti bisa ketemu di jalan. Cuaca panas sekali. Kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan Balikpapan Kota Bangun. Balikpapan Kota Bangun kurang lebih jaraknya 196 kiloan lah ya. Kota Bangun itu satu kecamatan di daerah wilayah Kutai Kertanegara. Waktu tempuh kurang lebih 4 jaman mungkin dari Balikpapan ini. Makanya habis ini kita kayaknya isi BBM dulu deh, biar tenang di jalan. Kita ngisi BBM di depan di kilometer 9. Kita habis isi BBM sebelum melanjutkan perjalanan. Sekali lagi cuacanya terik. Semoga kita bisa nyusul kawan-kawan yang udah duluan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjut lagi kawan. 2 hari ini kan libur ya, tanggal 15-16 Agustus. Beberapa kawan-kawan menghubungi saya untuk ngajakin touring Merdeka ceritanya. Nah, kemarin itu sebenarnya udah saya siapin motor. Ganti oli, ngecek kampas rem, pokoknya udah prepare lah ya. Semalam pun saya masih pakai si Lembu Biru. Ketemu teman-teman untuk ngobrolin reading hari ini. Dan tadi subuh, habis subuhan, itu saya masih panasin motornya. Habis saya panasin motornya, saya tinggal ngecek persiapan-persiapan barang lainnya. Ya nyemil sarapan lah gitu. Tiba giliran mau dipakai, motornya macet, nggak mau hidup, nggak mau starter dia. Saya coba beberapa kali hidupin gitu, kontak nggak mau dia, nggak mau hidup, mesin nggak mau nyala. Sepertinya ya memang dinamo starter. Beberapa waktu lalu memang ada riwayat kerusakan di dinamo starter. Pas touring tour di Java kemarin di Malang memang macet dan dinamo starter itu memang bermasalah dan sempat diperbaiki. Pagi ini giliran mau dipakai, mogok lagi. Dinamo starternya nggak mau hidup lagi. Dimas tadi rencananya mau datang ke rumah, mau baikin dinamo starternya. Saya pikir daripada nanti bermasalah lagi di jalan, akhirnya saya putuskan ya udahlah kawan-kawan yang udah pada kumpul, silahkan lanjut perjalanan, nanti saya nyusul. Mereka tadi gas kurang lebih jam 9 lah ya. Saya ini baru nyusul jam 1 kurang 10 tadi startnya. Rencananya tadi pagi itu saya mau ganti dinamo starternya si Lembu Biru. Saya coba datangi beberapa toko spare part, tapi nggak dapat. Akhirnya saya putuskan untuk pakai NMAX hitam ini aja. Nyusul teman-teman yang udah jalan duluan tadi jam 9-an. Ini kita coba kejar mereka, kalau dapat ketemu di jalan. Kalau nggak dapat ya nanti kita ketemu di tujuan. Selisih waktunya 3 jam dengan mereka pada waktu berangkat. Ya kita nikmati saja reading kali ini menuju ke Kota Bangun. Rutenya Balikpapan Samarinda, nanti kita rest sejenak di Samarinda. Selanjutnya baru kita lanjutkan ke Tenggarong dan kemudian Kota Bangun. Ini kita sudah di daerah kilo 20-an Balikpapan Samarinda. Di depan itu nanti ada perbatasan wilayah Balikpapan Kutai Kertanegara. Jadi jalanan poros Balikpapan Samarinda ini kita melewati wilayah Kutai Kertanegara.
Titik perbatasannya ditandai dengan gapura perbatasan wilayah Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Kita udah sampai di perbatasan Balikpapan Kukar, kilo 23 atau 24 nih ya. Nah ini tugu perbatasannya, gapura perbatasannya ya kawan. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita, nyusul kawan-kawan. Sepertinya mereka udah sampai di Tenggarong, di Kutai Kartanegara, menuju ke Kota Bangun. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Yuhu. Kita mulai lagi perjalanan kita kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya hari ini sangat terik ya kawan. Panas banget. Indonesia mengalami fenomena El Nino ya di tahun 2026 ini. Setahu saya informasi dari BMKG, El Nino itu aktif sejak pertengahan tahun 2026 dan puncaknya Agustus hingga Oktober nanti. Maka pantas saja cuaca hari ini sangat terik, panas banget kawan. Apa mungkin faktor Kalimantan Timur berada di daerah Katulistiwa juga mempengaruhi ya? Saya kurang tahu itu. Beberapa bulan ini nggak ada hujan di Balikpapan. Kemarau cukup panjang. Pasti kemarau ini mempengaruhi pertanian dan perkebunan. Yang paling dikhawatirkan kalau cuaca kemarau begini ini ya kebakaran hutan di Kalimantan. Seperti 2015-an ya kayaknya. Kita berdoa semoga El Nino cepat berlalu lah. Lihat kawan, langitnya cerah sekali, pandangan juga jernih sekali, dan terasa suhunya panas sekali. Tapi kita nikmati perjalanan ini kawan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian kalau reading lebih suka panas begini atau hujan ya? Kalau saya lebih suka cerah begini sih, karena males kalau mau ganti-ganti jas hujan itu. Saya pernah punya pengalaman reading dari Balikpapan ke Kalsel, Banjarmasin, mulai dari start sampai finish kehujanan. Jas hujan yang kita pakai tembus-tembus, masuk airnya, basah semua baju yang dipakai. Alhasil sampai di tujuan badan menggigil. Kebayang dong Balikpapan Banjarmasin 12 jam kehajar hujan, gak ada jeda. Kalaupun reda itu cuma rintik doang. Dan itu pun beberapa menit. Jadi perjalanan waktu itu seakan kita mengejar hujan gitu. Tapi ya begitulah namanya touring. Punya cerita, ada suka dan duka yang semuanya pasti punya kesan ceritanya. Ya begitulah touring, reading, antar kota, bahkan antar provinsi, antar pulau, pasti punya cerita. Dan itu yang bikin candu. Siang ini jalan poros Balikpapan Samarinda tidak begitu padat ya kawan. Kita salip dulu truk ini, panjang sekali truknya nih. Malesnya kalau di belakang truk itu kita kan gak leluasa ya memandang jalur yang kita lintasi nanti. Bahkan kadang kita gak bisa ngeliat lubang itu ya kan. Tiba-tiba kita ketemu lubang aja. Maka kalau ada kesempatan untuk bisa menyalip truk-truk yang panjang dan besar itu, ya saya akan menyalip sih. Jalan poros Balikpapan Samarinda ini cukup lebar dan cukup bagus lah ya. Jarang ada jalanan yang berlubang. Kalaupun ada ya beberapa dan bisa diantisipasi juga tidak terlalu dalam. Berbeda dengan jalan poros Samarinda Bontang ya. Banyak sekali jalan yang berlubang tuh. Oh ya kawan, ngomong-ngomong kita sudah masuk wilayah Samboja nih kawan. Kilometer 38. Di depan ini nanti ada simpang 4. Kalau ke kiri menuju ke arah IKN. Nah yang ini kawan, yang ke arah kiri itu, yang truk ke arah kiri itu jalan menuju ke IKN dan tembus nanti ke Penajam Pasir Utara. Sementara yang jalan di depan ini nanti arah kanan itu jalan menuju Handil dan Sanga-Sanga. Ini yang kanan ini kawan.
Nih yang ada truk keluar. Nah ini ke arah kanan ini nanti menuju ke Handil dan Sanga-Sanga. Di kanan ini ada pom bensin ya. Nah itu terlihat antrian truk-truk untuk mengantri mengisi solar. Entah mungkin karena BBM yang langka atau pom bensinnya yang jarang, maka bisa mengantri mengular panjang sekali truk-truk di daerah sini. Daerah sini termasuk kota kecamatan kali ya, karena memang begitu ramai. Kita lihat tuh banyak pertokoan dan penduduknya lebih padat di antara kelurahan-kelurahan lain di dekat kecamatan sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita kawan. Kita nikmati perjalanan kita. Ini baru separuh perjalanan ya, menuju ke Samarinda dari Balikpapan. Bahkan kita belum separuh perjalanan nih kawan, karena kita masih di daerah kilometer 38 ya. Jarak Balikpapan menuju ke Samarinda itu kurang lebih 115 km. Berarti masih ada 70-an kilo lagi jarak tempuh kita sampai kita tiba di Samarinda nanti. Kita lanjut lagi kawan. Saat ini kita sudah masuk wilayah kilometer 50-an ya. Sebentar lagi kita akan masuk area Warung Panjang. Warung Panjang ini kawasan rest area yang legendaris, terutama pada saat tol Balikpapan Samarinda belum ada ya kawan. Pada zamannya ini rame banget kawan, karena jadi tempat persinggahan paling strategis ya, lintas poros Balikpapan Samarinda atau yang dari luar Balikpapan menuju ke Balikpapan. Kalau sekarang ini biasanya setiap minggu pagi banyak rider-rider yang Sunmori ke sini, baik yang dari Samarinda atau juga yang dari Balikpapan, karena dianggap titik tengah antara Balikpapan Samarinda di titik ini ya kawan. Kalau minggu pagi udah penuh aja, banyak motor berjejer di sini diparkir. Lepas dari Warung Panjang ini kita masuk ke hutan lindung Bukit Soeharto. Melewati jalur ini kita kurang lebih 20 kiloan nanti melewati jalur yang di kanan kirinya ya hutan-hutan yang lebat ini. Nah, saat ini kita udah sampai di daerah Batuah ya kawan. Di depan ini ada simpang jalur hauling ya, jalur tambang gitu. Lepas dari simpang hauling ini nanti di depan ada jalan longsor nih kawan. Kita wajib hati-hati terutama malam hari yang lintas sini ya kawan. Nih sepertinya sudah mulai mau selesai ya perbaikannya. Semoga bisa cepat selesai sih. Oke, kita lanjut lagi kawan. Ini kita di daerah Batuah ya kawan. Dan sebentar lagi kita sampai nih ke wilayah Samarinda. Nah, saat ini kita udah masuk wilayah Samarinda kawan-kawan. Setelah ini kita akan melintasi Jembatan Mahakam, ikon kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur kali ya. Informasi yang saya tahu, Jembatan Mahakam ini dulu dibangun sejak tahun 83 ya. 3 tahun kemudian tahun 86 baru selesai.
Siapa yang belum lahir tahun itu? Bisa jadi jembatan Mahakam lebih tua daripada kalian-kalian ya. Nah, kalau jembatan yang di sampingnya ini jembatan kembar, jembatan Mahakam kembar ya. Beroperasi kurang lebih tahun 2020-an sepertinya. Sebelum ada jembatan Mahakam kembar ini, wah lumayan macet nih Mahakam nih. Karena keluar dan masuknya ke Samarinda kan ya dari jembatan ini aja. Kalau sekarang yang dari arah Samarinda lewat yang kanan atas tuh. Kalau yang dari luar Samarinda yang kita lewati ini jadi satu jalur aja itu keluar dan masuk ke Samarindanya. Jadinya ya pasti lancar ya kendaraan lalu lintas yang masuk dan keluar ke Samarinda. Oh ya kawan-kawan, nanti sampai di Samarinda kotanya mau cari makan dulu ya, istirahat, sholat, makan. Makasih bang. Makan siang dulu. Teman-teman kayaknya udah lanjut dari Kukar menuju ke Kota Bangun. Jadi nanti saya rencananya ya nyusul aja, nyusul mereka. Oke kawan, kita makan dulu. Alhamdulillah habis ini kita lanjutin perjalanan menuju ke Kota Bangun. Tadi telepon-teleponan sama Prima biar nggak usah nungguin kan gitu, biar aja mereka jalan. Nanti kalau misalkan syukur ketemu di jalan, kalau nggak ketemu ya kita ketemu di Kota Bangun kan gitu. Kita lanjut lagi perjalanan. Kita sudah sampai di, ini masuk wilayah Kukar nih sepertinya nih. Ini kita di pertigaan. Kita di sini nih kita nih. Kalau gitu kita lanjut lagi. Di depan ada jembatan Tenggarong. Kita lanjut perjalanan. Oke kawan. Kawan-kawan ikut merasakan juga nggak apa yang saya rasakan nih? Kalau kita perhatikan bendera merah putih yang berjejer dan berkibar kayak ngasih suasana yang berbeda, suasana yang meriah. Dan beberapa kali saya lihat masyarakat gotong royong mempersiapkan kegiatan untuk nyambut 17 Agustusan ya. Lihat suasana yang seperti itu, ada rasa damai yang saya rasakan. Bendera merah putih di depan rumah berkibar, berjejer, membangkitkan rasa memiliki tanah air yang sama, membangkitkan jiwa nasionalisme kita nih. Touring pas menjelang 17 Agustusan gini nih sangat mengesankan ya. Kasih pengalaman yang berbeda, pengalaman yang begitu emosional yang saya rasakan. Nah itu dia sudah kelihatan Sungai Mahakam di daerah Tenggarong sana tuh ya. Jadi rutenya setelah Tenggarong nanti kita menuju ke arah Kota Bangun. Tapi sepertinya mau ngisi BBM lagi deh kayaknya di dekat-dekat sini deh kalau ada. Nah ini dia pom bensin, kita ngisi dulu ya. Makasih bang. Yuk kita lanjut lagi kawan. Kita mengarah ke jembatan Tenggarong. Setelah itu kita cari jalur yang menuju ke arah Kota Bangun. Alhamdulillah cuaca sore hari ini nggak begitu panas lagi seperti siang tadi kawan-kawan. Sudah tampak jembatan Mahakam, jembatan Tenggarong, Kutai Kertanegara.
Nah itu jembatannya. Kita ada di Taman Kota Raja Tenggarong. Salah satu ikon Kutai Kartanegara Tenggarong. Kita mulai lepas dan meninggalkan pusat kota Tenggarong ya kawan-kawan. Ini kita mengarah ke jalur jalanan yang menuju ke Kota Bangun. Setelah keluar dari pusat kota Tenggarong ini, daerah yang pertama nanti yang kita lewati yaitu daerah Jahap. Ya, Jahap kawan. Jadi nanti kita akan melewati 3 daerah ya, Jahap, Jonggon, Muara Kaman, sebelum nanti tiba di daerah Kota Bangun. Nah ini jalur jalanan yang kita lewati ini daerah Jahap ya kawan-kawan, masuk ke daerah Jahap nih. Arah Kota Bangun ke kanan nih kawan. Kita lanjut lagi kawan. Lepas dari jalanan kota, sekarang kita masuk jalan perkampungan nih. Suasananya memang beda banget ya. Jalanannya lapang, lalu lintasnya nggak padat. Yang jelas lampu merahnya nggak ada. Kalau kita riding di wilayah begini ini, rasanya lepas aja dalam berkendara ya kawan. Dibanding udara di area perkotaan, daerah begini ini udaranya lebih segar, lebih sejuk. Apalagi menjelang 17 Agustusan seperti ini ya. Rute yang kita lewati ini menyuguhkan pemandangan yang sangat emosional. Tadi kita lihat sepanjang jalan berjejer bendera merah putih di depan rumah-rumah. Rapi begitu. Apalagi disuguhkan pemandangan dan suasana alam yang asri, teduh, udaranya segar. Pokoknya enjoy banget lah pokoknya. Kita rest sejenak kawan, menikmati hijau daun pepohonan sejauh mata memandang ini. Udaranya segar, anginnya sepoi-sepoi. Dan beginilah suasana di perjalanan sore hari menuju ke Kota Bangun. Di kanan kiri pepohonan yang rindang, jalanannya lengang, suasananya tenang, hamparan alam yang indah, semakin meneguhkan kekuasaan Tuhan. Ketemu momen-momen begini seringkali menjadi bahan refleksi buat saya pribadi ya. Kita sering alpa untuk bersyukur atas semua nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Agung. Gak kerasa kita udah mau sampai nih kawan-kawan. Kita berada di persimpangan yang kiri ini menuju ke Kutai Barat kawan-kawan. Kita ambil yang lurus menuju ke arah Kota Bangun. Naik, bilang dong om. Sudah naik om. Duduk depan ada belakang. Akhirnya sampai sudah di Kota Bangun. Lihat jalanan. Alasan jatuh ikan. Ketemu teman-teman akhirnya di Tanjung Serai. Selamat datang. Danaunya surut, kemarau. Aurat frame, aurat. Kumpul semua sudah kita di Kota Bangun. Saling bertemu. Yang nyusul mana yang nyusul? Wow, ini nyusul bro. Daripada aku dibully sebulan. Sudah ngelis masalahnya. Makan malam. Mantap. Ngopi dulu malam ini.